Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar Special Edition di awal tahun 2026. Ini adalah seri ketiga dari edisi Special Edition yang biasa dibawakan di akhir tahun, tapi di akhir tahun 2025 saya sudah membawa dua sesi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik, pertanyaan unik, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang dikirimkan oleh pembaca-pembaca setia kami. Untuk podcast kali ini, untuk di awal tahun, saya sengaja mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan saham, bertanya tentang strategi, pandangan tentang awal tahun 2026, gimana IHSG market di tahun 2026. Semua saya kumpulkan di sini untuk kita tentunya sambil terus ya mempersiapkan diri, mendesain bagaimana strategi trading kita di tahun 2026. Seperti itu, dan saya di sini saya hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah dikirimkan, dan nanti di akhir saya juga akan mengundi pertanyaan mana yang mendapatkan hadiah free workshop seperti yang juga kami berikan di tahun yang lalu. Oke, langsung aja saya menjawab pertanyaan yang masuk. Pertama Pak Rinaldo Huta Barat. Tahun 2025 kita patut mengucapkan terima kasih kepada beberapa konglo yang mengangkat IHSG dan memberikan cuan kepada pahlawan bursa yang mengikuti pergerakannya. Yes, setuju 100%. Saya juga sangat berterima kasih terhadap beberapa konglo yang menggoreng saham-saham luar biasa, terutama saham-saham yang tidak berfundamental, saham-saham yang kita anggap perusahaannya sudah tutup itu digoreng luar biasa, dan tentunya terlepas dari itu saham kosong, tapi keuntungannya kan real buat kita. Bahkan di akhir tahun kemarin saya menyarankan keuntungan real itu kita realisasikan. Kita belikan barang, kita jadikan jalan-jalan, kita masukkan anak kita sekolah. Itulah manfaat dari saham-saham busuk, saham-saham tidak berfundamental untuk Indonesia, untuk negara kita, untuk keluarga kita, itu yang sangat baik. Oke, saya lanjut bacanya. Jadi saya juga dalam kesempatan ini berterima kasih secara luar biasa untuk para konglo yang menggoreng saham-saham mereka secara gila-gilaan. Pertanyaannya, apakah di tahun 2026 konglo masih menjadi motor pergerakan IHSG? Karena masih ada konglo yang belum manggung di 2025. Menurut Pak Arga, konglo mana yang punya chance bagus untuk manggung di 2026? Oke, pertama, saya sangat percaya ini udah tanggal 7 Januari ini di record, dan sudah terlihat juga bahwa memasuki 2026, at least di awal tahun ini saham berfundamental semakin tidak dihargai, semakin terpuruk, semakin jadi bahan tertawaan saham-saham yang masih memiliki fundamental, dan saham konglo bergantian digoreng gila-gilaan, dibanting gila-gilaan. Seperti itu. Jadi saya sih percaya banget saham konglo adalah the new future. Saham-saham non fundamental adalah masa depan yang baik buat bursa kita di tengah kehancuran ekonomi dunia tentunya kan. Kita nggak bisa berharap ya kalau mau ikut fundamental kan ikut hancur, mendingan kita ikut non fundamental yang bisa digoreng tanpa berhubungan dengan fundamental. Jadi saya percaya itu tetap terjadi, walaupun kembali saya katakan ya, percaya saham konglo digoreng itu nggak mengatakan saham konglo akan naik terus dari tanggal 2 Januari sampai tanggal 31 Desember, nggak seperti itu. Konglo juga butuh duit, konglo juga pengen profit taking, konglo juga pengen ambil cut lossan pahlawan bursa. Intinya konglo berbisnis lah. Inti dari konglo menggoreng sahamnya itu sama seperti inti dari semua orang menjalankan bisnisnya, itu mencari keuntungan. Ketika mereka mencari keuntungan, kita sebagai pengikut bisa dapat keuntungan. Tapi keuntungan mereka juga didapat dari banyak pahlawan bursa yang berkorban untuk memberikan keuntungan bagi para konglo. Itu hanya mekanisme bursa aja. Jadi akan tetap ada banyak orang yang nyangkut di saham konglo. Akan ada banyak yang untung di saham konglo, akan ada saham-saham konglo yang jatuh, yang bangkit lagi dan lain. Tapi ya gambarannya seperti itu. Tapi kalau Anda nanya saya simpel, Pak Arga, kalau Pak Arga disuruh milih tahun 2026 trading di saham fundamental aja atau saham konglo aja, saya akan memilih trading di saham konglo aja. Kalau saya dipaksa memilih, saya lebih percaya saham konglo lebih punya prospek dibanding saham-saham yang masih berfundamental. Seperti itu. Jadi saya percaya itu konglo mana yang punya chance bagus. Saya bukan orang yang percaya kalau melihat peta konglomerasi di Indonesia. Saya sih merasa konglomerasi di Indonesia yang aktif di bursa saham udah semuanya aktif menggoreng, aktif membanting, dan saya nggak percaya akan ada konglo baru nih
Konglo baru yang 2025 nggak kelihatan sama sekali gerakannya, tiba-tiba bergerak gila-gilaan akan menjadi supir angkot baru, bakri baru, atau aguan baru. Saya nggak percaya seperti itu. Saya masih percaya konglo-konglo yang sama hanya akan berotasi naik turun, menjalankan bisnisnya di tahun 2026 ini gitu. Saya nggak di akhir tahun saya banyak waktu untuk meriset, menganalisa, memikir gitu, dan saya nggak melihat ada konglo yang sepi ya. Bakri kan nggak sepi kan, udah lama nggak sepi, bahkan Juli lalu juga kita udah untung gila-gilaan di saham BRMS dan lain-lain. Jadi itu bukan konglo baru gitu. Jadi menurut saya konglonya akan muter itu aja, seperti itu sih. Jadi saya nggak melirik saham yang konglo yang belum bangkit sama sekali seperti itu. Tapi kalau ada saham konglomerasi yang udah solid, ini clue ya kalau Anda mau cari, konglomerasi yang udah solid, yang masih terpuruk, harganya yang sudah berhenti, yang kepemilikan retailnya terus berkurang beberapa bulan terakhir, atau yang setelah lama tidur tiba-tiba bergerak, itu saham menarik. Konglonya itu aja yang selama ini cuma sahamnya belum digoreng, tiba-tiba mulai digoreng, itu saham menarik juga yang akan jadi lirikan saya di tahun 2026 ini. Saham-saham seperti Bumi, Brand, dan lain-lain gitu, BRPT, Tepia, DSSA, segala macam akan terus jadi salah satu watchlist saya di tahun 2026 ini. Oke, lanjut. Pak Tommy, selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua akan lebih baik lagi. Amin, sama-sama. Pak, bulan Desember 2025 saham-saham Bakri mendominasi bursa saham yang sebelumnya didominasi oleh Pak PP. Menurut Bapak untuk Q1 2025 apakah Bakri masih akan terus mendominasi dan atau akan berganti konglonya? Mungkin kalau saya boleh nebak ya, di kuartal 1 tahun 2026 konglo dengan transaksi terbesar adalah saham Bakri. Tapi saya juga nggak bisa mengatakan kenaikan yang terjadi di Januari ini akan berlangsung sampai bulan Maret. Saya nggak berani ngambil asumsi sejauh itu. Tapi yang paling rame, yang transaksinya terbesar menurut saya masih Bakri Group. Beberapa konglo lain juga terlihat udah mulai aktif di awal tahun ini, dan even supir angkot pun menurut saya akan ada waktunya manggung 1-2 minggu atau 3 minggu di kuartal 1 ini. Menurut saya masih ada peluang seperti itu meskipun saham mereka udah masuk MSCI ya, udah sampai tujuannya yang kita katakan 2 tahun lalu. Lanjut Pak Gomos Manalu, apakah memang baik kalau kalau di IHSG didominasi dengan gorengan konglomerasi? Apa dampak negatif dominasi di saham konglomerasi tersebut terhadap IHSG dalam jangka panjang? Kalau terhadap IHSG saya nggak melihat ada efek negatif ya kalau IHSG, karena ya IHSG itu cuma angka. IHSG semakin digoreng semakin bagus. Kalau kita ngomong IHSG ya, IHSG di 8.000 lebih bagus dari 7.000, lebih bagus dari 6.000. IHSG di 9.000 lebih bagus dari 8.000 kalau terhadap IHSG. Seperti itu. Tapi kalau terhadap dana kelolaan, misalnya reksadana, asuransi, dan lain-lain yang umumnya dikelola oleh para manajer investasi dengan pemikiran jadul yang nggak mau berubah, yang masih baca laporan keuangan, yang masih percaya fundamental masih hidup, yang penuh halusinasi seperti itu tentunya sangat jelek ya, karena kinerja mayoritas reksadana berfundamental terpuruk udah 3 tahun terakhir, dan bukan mustahil tahun 2026 ini pun kalau mereka nggak mau mengkatro saham fundamental mereka, membeli saham-saham busuk, itu akan semakin terpuruk, dan bukan mustahil akan semakin banyak reksadana yang tutup, asuransi yang gagal bayar, dan lain-lain kalau memang manajer investasinya tidak mau berubah. Jadi itu kekhawatirannya. Jadi untuk terhadap dunia investasi ada efeknya karena banyak dari mereka itu nggak terbiasa cut loss. Dari manajer investasi itu reksadana dia beli saham fundamental biasa naik udah 10 tahun dia kayak gitu, nyangkut asal beli ditunggu naik, sekarang kan turun terus kan. Jadi kalau mereka nggak mau berubah itu bisa berdampak buruk. Misalnya asuransi tiba-tiba butuh cash, sahamnya nggak bisa di cut loss dan lain-lain, itu bisa berdampak buruk ke depannya. Tapi tentunya kita doakan mereka juga mau berubah ya, karena bukan cuma mereka saya nggak yakin di penjara mereka kalau kinerjanya negatif dan lain-lain, saya nggak yakin di penjara, bahkan dituntut perdata pun nggak. Tapi kan kliennya yang kasihan.
Kliennya mungkin udah sadar fundamental mati, tapi manajer investasinya nggak mau berubah mereka itu. Jadi itu mungkin dampak negatif yang bisa terjadi di jangka panjang ketika manajer investasi nggak mau berubah. Kayak gitu. Kalau seperti itu. Jadi saya pribadi tentunya, kalau harapan saya berharap saham busuk digoreng tinggi, saham fundamental digoreng tinggi. Kalau saya ya. Dan itu berdampak baik buat IHSG juga, buat ekonomi juga, buat dunia investasi juga. Kalau saya sih saya nggak berharap saham fundamental semakin hancur tahun 2026, nggak ada harapan sama sekali ke situ. Seperti itu. Lanjut. Pak Naufal, selamat sore Pak Arga. Semoga Pak Arga dan keluarga sehat. Amin. Tahun 2025 banyak kejutan dan banyak profit apalagi di saham-saham non fundamental dan konglo. Untungnya asing juga sudah banyak masuk ke saham-saham fundamental. Pertanyaannya bagaimana menurut Pak Arga di tahun 2026 dengan IHSG sudah menyentuh 9.000, sudah mau menyentuh 9.000 dan Amerika mau ikut perang dengan Venezuela. Apakah baiknya IHSG dibanting dulu setelah 9.000 agar asingnya akum di bawah lagi, atau selama kepemimpinan presiden kita akan dinaikkan all time high dengan bantuan konglo? Lalu apakah sekarang Pak Arga Pak Arga lagi full cash? Oke. Saya sudah bertahun-tahun, at least sudah 5 atau sudah 10 tahun, nggak pakai mindset dukun-dukunan gitu. Banyak mindset analis yang karena mereka nggak trading, umumnya cuma jual kelas, yang selalu buat gaya-gayaan bilang IHSG akan naik segini, udah itu dibanting hancur. Tanggal segini IHSG akan dihancurkan, dan banyak orang suka dukun-dukunan memprediksi market akan crash karena si A, si B, si C. Saya cuma bilang kalau Anda follow podcast kami 2 tahun terakhir, saya cuma selalu bilang bahwa saya nggak melihat IHSG dalam bahaya crash. Saya nggak melihat IHSG dalam bahaya crash. Bagi saya yang bisa saya lihat cuma itu. Saya nggak ngelihat IHSG dalam bahaya crash saat ini, sebulan ke depan. Atau kalau khawatir waktu rusuh, saya bilang saya sih khawatir. Cuma waktu itu saya mau liburan kan, saya jual semua karena rusuh, saya takut ini. Kalau rusuh saya bilang gitu, walaupun saya juga kadang-kadang nambahin. Saya sih nggak ngelihat ada bandarnya panik gitu. Sekarang saya nggak ngelihat ada bandar panik, bandar non fundamental panik. Mereka business as usual aja. Dan kalau mereka business as usual, saya anggap IHSG pun akan bergerak as usual juga kayak gitu. Jadi saya nggak akan memprediksi kapan akan hancur karena nggak pengen sama sekali, nggak mau keren-kerenan karena saya goalnya trading. Saya goalnya cari duit, bukan keren-kerenan. Kan keren kalau saya bilang nanti tanggal 24 Mei 2026 market akan crash, keren kan, kayak dukun. Cuma saya nggak jualan layanan kedukunan, nggak jual kursus untuk membuat Anda jadi dukun. Jadi itu nggak berguna bagi saya pemikiran itu. Cuma saya bilang saya nggak melihat ada khawatir mau nyentuh 9.000, menyentuh 10.000. Saya nggak akan menganggap itu market akan crash dulu, dibanting dulu supaya asing bisa masuk lagi di bawah atau supaya bandar masuk lagi di bawah. Kalau ngomong asing udah masuk, asing udah masuk di saham fundamental, tapi sudah keluar juga di akhir tahun di saham fundamental. Jadi itu juga nggak bisa dijadikan acuan asing beli lagi di bawah, karena sebenarnya udah bawa asing. Cuma asing lebih pengen jual, harga saham fundamental udah di bawah, cuma asing lebih pengen jualan daripada belanja. Itu fakta yang kita lihat saat ini. Kayak gitu. Apakah di era kepemimpinan presiden IHSG akan dinaikkan sampai all time high dengan bantuan konglo? Ya saya aminkan aja sih supaya IHSG setiap sering terus mencapai all time high-nya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun di masa kepemimpinan presiden kita. Saya nggak tahu sampai 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, hanya Tuhan yang tahu. Cuma saya nggak, tapi kalau IHSG all time high terus tentunya hidup saya akan sangat baik-baik aja ke depannya. Amin. Kayak gitu. Lalu apakah sekarang Pak Arga full cash? Sekarang enggak. Di akhir tahun kemarin saya memang ada rencana, walaupun nggak benar-benar full cash ya, tapi memang saya punya keinginan
punya effort untuk punya full cash supaya bisa memulai lagi di awal tahun ini. Karena akhir tahun ini saya nggak liburan, jadi saya punya waktu untuk mendesain portfolio untuk masuk lagi. Jadi per saat ini saya posisi cash saya masih 50%-an. Itu simply bukan karena takut crash, bukan IHSG kemahalan, karena belum dapat banyak saham aja gitu. Belum dapat banyak saham yang sesuai kriteria saya. Cuma dalam 2-3 hari kalau saya ketemu banyak saham, saya 100% lagi stok pun saya no problem sama sekali, karena saya nggak ada khawatir sama sekali market akan hancur kayak gitu. Koreksi normal biasa, digoreng normal biasa, cuma hancur tiba-tiba ARB berjilid-jilid nggak bisa keluar, itu saya nggak ada kekhawatiran sama sekali ke situ. Kata Pak Arga, IHSG tak akan runtuh di awal tahun. Betul. Lalu kapan runtuhnya? Nggak tahu. Nggak pengen tahu, saya pengen IHSG digoreng terus. Mengingat saham fundamental yang harga permen masih diborong seperti Pewon dan KLBF. Saya bingung. Dia borong cuma turun dan tidak cukup signifikan. Saya nggak tahu hubungannya IHSG crash dengan Pewon dan KLBF maksudnya di mana. Cuman saya nggak tahu kapan runtuhnya, nggak pengen tahu. Tapi tentunya kalau saya ngelihat ada indikasi bahaya, ada yang membuat saya khawatir, ada yang membuat saya merasa lebih baik saya kurangin portfolio saya pegang dulu, saya simpan dulu 50% dari cash dan nggak mau dipakai dulu. Kalau sekarang kan saya 50% cash mau dipakai, cuma belum dapat. Kalau nanti saya mikir kayak gitu, saya pasti akan sharing di podcast. So far saya nggak ngelihat sama sekali, saya sih trading saya week by week, month by month gitu, nggak year by year. Jadi saya lihat kondisi, saya sampaikan pemikiran saya. Kita juga ada gathering khusus alumni workshop, saya sampaikan pemikiran saya. Saya mau gini bulan ini, itu aja sih. Saya nggak pengen mikir di akhir tahun 2026 IHSG berapa dan lain, karena bukan saya yang nyetir. Gitu, saya hanya fokus mengikuti bandar, mengikuti Konglo yang menggerak, karena bukan saya yang nyetir. Saya nggak mau memprediksi apa-apa yang di luar ini saya. Kalau dukun lain ya namanya dukun sedang memprediksi, silakan, saya sih enggak. Gitu, jadi saya merasa aman-aman aja, tenang-tenang aja. Hendra, menurut Pak Arga, tahun 2026 berapa persen idealnya perbandingan saham dan uang cash? Nah, seperti saya bilang ya, saya sih kalau saat ini, kalau let's say, kalau saya mungkin bekerja lebih keras di tanggal 2 kemarin, di tanggal 3 kemarin langsung borong saham, saat ini saya 100% stok pun saya happy. Cuma ya saya kan ada nawar, ada beli di sini, ada fokus di sini, jadi saya baru 50% sekianan lah, belum sampai 60% stok, tapi menurut saya cash saham saya punya. Tapi yang saya juga harus sampaikan, saya itu di luar rekening saham saya selalu punya cash yang disimpan khusus untuk kalau market crash. Jadi setiap saya ambil profit, saya sisihkan sebagian profit saya untuk dimasukkan ke tabungan, untuk dipakai-pakai just in case, di luar prediksi saya, di luar pemikiran saya, di luar kendali pasti, tapi di luar prediksi saya intinya, saya belum sempat keluar, tiba-tiba market crash. Kalau kondisi itu terjadi, saya tetap punya cash, di luar portfolio saham. Seperti itu, saya tetap punya itu walaupun karena udah 3-4 tahun gak banyak crash ya, jadi beberapa tahun terakhir ini saya kadang-kadang ketika saya ngeliat udah koreksi dikit aja IHSG, saya ambil sekitar 20%-nya, saya beliin saham, udah profit, saya keluarin lagi, balikin lagi ke dana market crash. Saya melakukan itu beberapa kali karena ya nggak ada indikasi crash itu uang cuma didepositoin bank digital doang beberapa tahun, bunganya cuma 6%. Cuma ya nggak apa-apa, saya tetap punya itu juga membantu untuk membuat saya tetap waras, untuk membuat saya nggak ketakutan, nggak panik ketika crash seperti itu, karena ya saya tetap punya cash, saya tetap punya safety net seperti itu. Nah, seperti itu sih. Ada sempat kepikiran kalau worst case skenario-nya kan bukan market crash, tapi ketika mata investor retail ditutup total, itu dana itu juga mungkin bisa jadi modal saya untuk bantu nambahin buat jadi bandar kali, buat goreng saham. Seperti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan saya belum dijawab, tapi ini pertanyaan sesuai yang minta
apakah trader sukses atau hebat itu murni analisa atau memang mereka bagian dari follower market maker dan owner yang punya rencana di saham. Saya sudah lama di market, kayaknya susah portfolio sampai 1M ke atas mengingat psikologi manusiawi yang pasti gagal untuk otak-atik pasti gatal untuk otak-atik portfolio yang pada ujungnya akan hancur dan tidak dapat bertahan. Apa pendapatmu, Bang? Pertanyaannya, apa yang pertama yang paling gampang, apakah trader hebat sukses itu murni analisa? Tidak. Analisa itu tidak sampai 40% dari kesuksesan. Orang-orang paling jago analisa umumnya jadi analis di sekuritas, dia nggak trading. Jadi analis di manajer investasi, dia juga nggak trading, pakai uang pribadi mereka atau ngasih kelas. Ngasih kelas membership itu nggak tahu dia trading atau enggak. Cuma kalau analis sekuritas, analis reksadana itu saya tahu pasti mayoritas nggak trading saham pakai nama pribadi. Jadi bisa menganalisa aja bukan berarti bisa sukses di bursa saham, bisa untung besar, enggak. Butuh psikologis, butuh informasi, butuh kemampuan untuk menahan profit, kemampuan untuk stop loss, itu semua di luar analisa. Seperti itu, sama seperti orang yang lulus misalnya lulus kuliah di Harvard gitu, jago kuliah bisnis di Harvard, apakah mereka otomatis sukses? Kalau buat bisnis ya jawabannya enggak, masih banyak yang dibutuhkan. Itu yang saya ajarkan di workshop psikologi trading dan money management. Itu yang saya ajarkan bahwa ada banyak faktor lain yang dibutuhkan. Bukan cuma bandar doang, bukan cuma asing doang. Atau memang salah satu suksesnya ya jadi kerjasama dengan bandar, jadi owner perusahaan, goreng saham sendiri, itu juga salah satu kunci ini. Atau jadi influencer. Jadi influencer yang jadi suruhan bandar untuk mempromosikan, itu juga kunci lain untuk sukses di bursa saham. Jadi enggak sama sekali ini. Kuncinya bukan cuma analisa. Saya sudah lama di market, kayaknya susah portfolio sampai 1M ke atas mengingat psikologi manusiawi yang gatal untuk otak-atik portfolio. Kalau itu saya butuh informasi lebih, pertanyaan lebih detail untuk tahu masalahnya di mana. Dan ya masalahnya di mana, karena ya utak-atik portfolio itu nggak selamanya salah. Saya juga selalu utak-atik portfolio kan. Akhir tahun saya pengen bersih dulu, kadang keinginan start new, kadang-kadang market ini saya jual 40%, 50% portfolio itu, dan itu nggak menghambat saya menumbuhkan portfolio kalau saya. Kenapa ini jadi menghambat? Nggak cukup informasinya. Oke, lanjut. Dan ini dari kasus pajak bantuan bencana di Sumatera, kita melihat sistem tetap kaku meskipun ada urgensi nyawa. Apakah di tahun 2026 perilaku bandar di bursa juga akan semakin dingin dalam mengabaikan sentimen kemanusiaan, stabilitas ekonomi untuk mengejar target flow mereka? Menurut saya bandar, Konglo itu sudah, mereka bukan tidak manusiawi ya, mereka bisa aja manusiawi, mereka bisa aja menggunakan uang perusahaan mereka, uang pribadi mereka untuk membantu Sumatera dan lain-lain. Saya melihat banyak orang kaya melakukan itu kok, bangun rumah sakit di Papua dan lain-lain. Saya tahu lah, banyak konglomerat melakukan itu. Mereka tetap manusiawi, tetap ini tapi bukan berarti ya nggak lucu juga kan. Ini apa, ada bencana alam nih, gue hancurin, gue buat misalnya ada gempa bumi, gue buat gempa dulu juga dong, gue buat gempa juga saham gue, portfolio gue buat gue gempa juga sebagai bukti kepedulian gue terhadap gempa bumi, kan nggak lucu. Mereka nggak akan menyetir harga saham mereka sesuai dengan kondisi ekonomi, kemanusiaan dan lain-lain. Enggak, itu bukan tugas mereka. Saya pribadi, daripada menghancurkan portfolio, saya yang nggak usah bandar. Menurut saya lebih baik adalah saya cari duit sebanyak mungkin di bursa saham, duitnya saya ambil, saya buat kemanusiaan. Menurut saya itu lebih baik daripada ikut prihatin gitu. Portfolio ikut prihatin menurut saya nggak ada urusan sih. Bursa saham itu di luar, itulah kelebihan bursa saham, di luar semua realita menakutkan di luar sana. Kita merdeka dari itu semua. Kita merdeka dari fundamental, itu salah satu nilai terbesar dari bursa saham.
Bagaimana cara kita mendeteksi kapan bandar sedang sengaja menyandra sebuah sektor meskipun sektor tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat? Saya nggak tahu yang disebutkan ini, yang dimaksud di sini bandar saham atau bandar negara. Kalau bandar negara ya kita udah lihat lah. Intinya yang penting kan memimpin seumur hidup kan. Yang lain perlu disandra nggak masalah. Seperti itu. Nah, kalau saham nggak ada hubungan. Mereka nggak menyandra sektor tersebut, mau merugikan rakyat di sektor real, enggak. Mereka cuma mau cari duit di bursa saham. Timothy Tanawi, Bang Arga mau tanya. 1, kira-kira usaha apa yang prospek di tahun 2026? Nggak tahu. Usaha yang setahu saya bertumbuh di tahun 2025 dan terlihat masih bertumbuh di 2026, itu adalah usaha yang nggak ada hubungannya dengan sektor real. Gak tau buka lapangan padel, teman saya buka lapangan padel semua, apakah itu masih berprospek 2026, saya nggak tahu. Tapi yang nggak ada hubungannya dengan sektor real atau yang sering disebut investasi, itu menurut saya yang masih jadi pilihan utama saya. Saya cerita juga kan beberapa bulan lalu saya menarik banyak modal-modal dari sektor real, saya masukin lagi ke sektor non-real, kayak gitu. Non-fundamental, non-real. 2, gimana kira-kira, cuman mungkin orang ini ya, kalau Anda kenal pengusaha hebat, jangan influencer YouTuber ya, kenal pengusaha hebat, mungkin tanya ke mereka, mungkin dia punya pengusaha sektorial ya, mungkin mereka punya jawaban jauh lebih baik dari saya. Cuma saya sih nggak tahu. Gimana kira-kira prospek ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Prabowo sampai 2029? Saya nggak percaya, ya bukan 2029 dong ya, sampai kapan lah, jangan nanti diamankan kita bilang sampai 2029. Prospek ekonomi Indonesia mudah-mudahan yang pasti saya yakin ekonomi versi BPS akan terus naik, cuma ya kita hanya bisa kita sendiri sebagai rakyat, kita masing-masing harus memperjuangkan supaya kita bisa survive, bisa tetap makan, bisa tetap sekolah, bisa tetap punya kerjaan. Tapi untuk ekonomi versi BPS saya yakin akan tumbuh terus sampai nggak tahu sampai kapan. Jangan bilang sampai 2029, saya juga nggak berani ngomong, lantang banget. Ada pengamat ekonomi yang meramalkan suramnya ekonomi kita ke depan sampai dolar diperkirakan ke 20 ribuan. Menurut pengamat Pak Bang Arga gimana? Nah, ya itu dia. Ya tadi udah dibahas sih. Saya nggak, menurut saya dolar itu lebih ke efek dolarnya daripada rupiahnya. Nggak sepenting itu ekonomi dalam negeri untuk nilai tukar dolar. Kalau dolarnya lagi digoreng gila-gilaan, rupiah akan lemah. Itu terhadap mayoritas ya. Memang mungkin rupiah paling lemah di antara yang lain, ya. Itu nasib kita aja. Siapa suruh tinggal jadi orang Indonesia. Cuma tapi dolar ke 20 ribu itu kalau dolarnya digoreng gila-gilaan. Kalau lagi melemah kayak sekarang dolarnya nggak akan segitu. Meskipun ekonomi dalam negeri ya semakin jadi bahan tertawaan. Seperti itu. Lanjut, email Dali. Bang Arga, banyak yang bilang tahun ini bisa bubble IHSG. Banyak yang bilang tahun ini bisa bubble. Banyak pasti fundamentalis akan bilang selalu bubble, selalu hancur, selalu itu karena mereka udah nyangkut berharap bisa murah atau itu. Itu udah pasti. Itu ciri-cirinya orang gitu. IHSG turun ke 6.000 sampai 7.000 tapi ada juga yang bilang prospek lebih bagus dari 2025. Bagaimana menurut Bang Arga? Saya nggak dalam tahap nggak dalam tahap percaya kalau IHSG tahun ini bisa naik lebih dari 22% seperti tahun 2025. Saya nggak seoptimis itu. Menurut saya kinerjanya di bawah itu, walaupun menurut saya juga kinerjanya masih positif, tapi nggak lebih besar. Kalau sampai akhir tahun ya 2026 nanti saya nggak merasa lebih besar. Kalau bubble, saya udah mengatakan orang yang kalau ada analis ngomong bubble, bakal crash, itu biar ciri-cirinya pertama mereka nyangkut di saham fundamental, kedua mereka masih percaya fundamental masih hidup. Saya nggak percaya dua itu lagi, jadi saya menurut saya istilah bubble itu sama seperti fundamental, sama seperti PER, PBV itu udah nggak berguna sama sekali di bursa saham modern seperti sekarang. Jadi nggak ada istilah bubble. Turun ke 6.000 ya, at least bulan depan saya nggak ngelihat ada indikasi ke situ. Lebih mungkin naik ke 9.500 daripada turun ke 6.000, dan saya nggak mempersiapkan diri untuk itu dan saya nggak khawatir untuk itu. Kira-kira bagaimana dampak kisruh Venezuela di market? Nah ini sebenarnya seru ya, menurut saya saya nggak mengatakan
Saya mau meluruskan ya, tidak ada perang Amerika Serikat dengan Venezuela. Karena nggak terjadi perang, yang ada hanya penculikan presiden, langsung ditangkap, dan sekarang penjajahan. Kita masuk ke era colonization yang baru, era penjajahan yang baru. Seperti itu. Menurut di hari pertama penjajahan dimulai oleh Amerika Serikat, itu sebenarnya saya khawatir. Bahkan sampai hari kedua, ketiga, saya banyak nonton berita, saya khawatir. Kekhawatiran saya masih berlangsung sampai sekarang, tapi kekhawatiran pertama adalah ini kekhawatiran jangka pendek adalah ini memicu kemarahan dari banyak pihak. Kita tahu Venezuela dekat sama Cina, gimana kalau Cina nyerang balik Amerika? Bisa apa Amerika kalau serang Cina kan? Kayak gitu, itu atau apa gitu. Bisa kelaparan mereka kalau produk Cina di stop semua kan? Kayak gitu. Jadi itu kekhawatiran pertama, Rusia nyerang balik Amerika jadi perang panas, cuma itu nggak terjadi. Kekhawatiran kedua ada efek kebencian terhadap Amerika Serikat, tapi media barat semua mendukung era baru penjajahan ini, jadi itu juga nggak terjadi. Jadi kekhawatiran jangka pendek saya udah hilang. Ada kekhawatiran jangka panjang, yang menurut saya ini lebih real. Menurut saya inilah awal dari era penjajahan. Kita dulu udah masuk era penjajahan, sempat masuk ke era demokrasi yang mungkin nggak lebih baik. Ada kemungkinan sekarang kita mulai transisi lagi ke era penjajahan. Kenapa saya sebut kayak gitu? Karena satu hal yang pasti, kita tahu pertama adalah namanya NATO, namanya UN, namanya hukum internasional, itu semua udah dihapus dari dunia sekarang. Itu udah hilang, udah nggak ada lagi pengadilan internasional, NATO segala macam. Itu cuman isinya bapak-bapak, ibu-ibu tua yang pegang palu, yang demen rapat. Cuma itu doang. Mereka nggak ada gunanya sama sekali buat dunia ini. Artinya apa? Artinya sekarang yang kuat bebas melakukan apa aja tanpa konsekuensi apapun. Amerika udah memutuskan menjajah Venezuela. Mungkin next bisa menjajah Nigeria atau menjajah Kolombia kalau mereka mau bisnis obat bius dan lain-lain. Amerika udah memutuskan itu. Brazil, teman-teman saya mulai khawatir bisa-bisa dijajah lagi Brazil, Meksiko dan lain, itu Amerika. Satu hal, Amerika bisa melakukan apapun, Cina dan Rusia diam terhadap perilaku Amerika. Itu kan penjajahan baru, jadi ada 3 blok menjajah yang kecil-kecil. Tapi bukan berarti Cina akan diam aja, nggak, Amerika udah ngejajah, kenapa gua nggak ngejajah yang lain? Bisa Cina mulai menjajah Taiwan. Mungkin kalau mau lebih jauhan dikit menjajah Singapura, Indonesia, amin gitu, nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kayak gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan Cina tuh. Mereka butuh nikel, mereka butuh itu, ya tinggal dijajah aja. Tinggal kan udah ada modelnya diajarin Amerika. Presidennya diculik, udah itu dijajah. Seperti itu. Begitu juga Rusia mungkin sekarang kan masih tembak-tembakan rudal gitu, konyol-konyolan sama Ukraina, mungkin kedepannya diratain aja, dijajah dan menjajah negara-negara lain tuh yang mungkin punya minyak, punya batu bara, punya gas, bisa dijajah sama Rusia. Kenapa? Karena memang nggak ada yang ngasih konsekuensi sama mereka. Jadi itu bisa terjadi, itu bisa efek jangka panjang. Apa efeknya buat bursa saham? Nggak tahu. Mudah-mudahan kalaupun the worst case seperti itu terjadi, mudah-mudahan bursa saham semakin lama semakin digoreng, karena semakin kacau, dunia real semakin menakutkan, mendingan kita fokus di dunia non-fundamental aja seperti bursa saham. Harapan saya seperti itu, cuma itu kekhawatiran saya. Tapi ya so far kita lihat market juga nggak peduli sama sekali terhadap perang-perangan penjajahan baru ini. Jadi ini bukan perang ya, seperti itu, hanya take over aja. Hostile takeover. Noval, selamat sore. Semoga sehat. Ini udah tadi terjawab ya, Kak Kopi. Lanjut, Dede Indra. Melihat banyaknya fenomena saat ini, apakah Pak Arga merasa masyarakat Indonesia semakin dibungkam? Banyak kejadian seakan-akan mendukung kejadian tersebut. Apa pengaruhnya terhadap IHSG jangka panjang? Nggak ada.
Apa asing masih berminat dalam kondisi dalam negeri seperti ini? Masih, kan asing masih keluar masuk, asing masih berbisnis as usual karena asing nggak peduli juga nasib orang Indonesia kan. Orang Indonesia dibungkam, apa urusannya sama bisnis asing? Selama para pahlawan bursa terus memborong BBRI, terus memborong BBCA, ya asing tetap panen aja. Jadi nggak ada urusan. Orang investor asing nggak mempedulikan hak suara, demokrasi, pemilu atau enggak. Ini tahun 2021 atau tahun 2026, asing nggak peduli itu semua. Asing cuma peduli uang bangsa kita buat mereka. Dan selama mereka masih terus panen, mereka akan terus berbisnis di Indonesia. Seperti itu. Jadi efek asing itu lebih ke pahlawan bursa, bukan ke kondisi dalam negeri. Dalam strategi trading kita sering melihat noise kebijakan tampak merugikan rakyat seperti kaku dan lambatnya aturan pajak untuk bantuan. Ini kayaknya udah ya. Oke. Saya langsung pertanyaan. Apakah fenomena birokrasi sengaja dibuat melelahkan? Sebenarnya bentuk strategi filter untuk mengarahkan likuiditas ke saluran yang dikuasai kelompok tertentu ya. Harusnya sih seperti itu. Bagaimana kita sebagai trader mendeteksi kapan sebuah krisis dijadikan momentum markup oleh bandar. Kembali lagi ya, saya nggak merasa ada hubungannya krisis dalam negeri, kelaparan, kehancuran, bencana terhadap bursa saham. Nggak ada. Menurut saya, saya kemarin ada, kalau nggak salah di podcast sebelumnya yang saya bilang, ya ada yang komen berterima kasih karena saya mengajarkan ke beliau di awal tahun bahwa fundamental sudah mati, bahwa harus mengkatrol saham-saham berfundamental, saham-saham banking. Dia berterima kasih karena untungnya besar-besaran karena saya mengatakan itu. Karena tahun lalu 2025 cukup punya mindset satu, fundamental sudah mati, harusnya ada untung besar. Cukup punya itu. Orang yang nyangkut gila-gilaan tahun lalu tentunya punya mindset fundamental masih hidup. Tahun ini juga saya menekankan ke semua fundamental sudah mati. Nggak usah hubung-hubungkan krisis terhadap penurunan ini, penurunan IHSG, perang, MBG dan lain, nggak usah sama sekali. Seperti itu. Bahkan, oke. Marzuki, singkat saja Pak, sektor apa yang menarik untuk patut diperhatikan tahun 2026? To the point. Jawabannya simpel, nggak tahu. Karena kalau saya nanya balik, sektor apa yang menarik di tahun 2025? Kalau ngomong sektor itu kan consumer, kesehatan, gitu, consumer good, kesehatan, batu bara, minyak bumi atau gitu, itu kan kalau disebut sektor. Sektor itu kecap dari analis yang nggak trading. Kecap dari para komentator saham. Itu sebenarnya kalau saya tanya balik, 2025 sektor apa yang naik? Nggak ada yang tahu juga. Sektor non fundamental kan bukan sektor kan. Sektor kopong ya, mungkin nextnya ada sektor perusahaan kopong, cuma hari ini belum ada. Kayak gitu. Jadi saya nggak percaya, tahun lalu aja kita nggak tahu sektor apa. Semua orang bilang ini trennya saham Konglo. Ya betul Konglo, tapi Konglo juga kan banyak sektornya. Semua digoreng, nggak ada urusan sama sektor. Jadi, dan saya juga nggak percaya akan ada satu sektor, atau sangat jarang dalam 15-20 tahun saya trading, ada satu sektor yang terus naik dari Januari sampai Desember. Yang ada adalah rotasi sektor sepanjang tahun. Jadi kalau disuruh milih sektor apa, bingung juga sektor apa. Kalau Anda tanya, di bulan Januari, di awal tahun ini, sektor yang berhubungan dengan energi dan saham Konglo, yes. Tapi Anda tanya saya bulan April, akhir bulan Maret, mungkin saya udah ngomong yang lain. Karena saya lihat ada aliran bandar, aliran dana pindah ke sektor lain. Ya pindah juga kita. Ngapain kita nebak sekarang? Kalau awal tahun ini mayoritas saham saya berhubungan dengan sektor energi. Saya menjauh dari sektor perbankan, saya menjauh dari sektor perbankan, saya menjauh, sektor konsumer saya menjauh. Kalau saat ini bulan Maret bisa-bisa tiba-tiba misalnya dekat Lebaran ada aksi cut loss massal di saham-saham berfundamental dari pahlawan bursa, maka sektor perbankan akan menarik di dekat libur Lebaran nanti.
misalnya butuh THR. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi intinya kita nggak usah ngedukun, kita ikut aja. Itu gunanya kita up to date, karena kita di sini bukan mau ngedukun. Kita di sini bukan buat report market outlook 2026. Anda ngeramal hal-hal yang nggak ada hubungannya sama Anda. Karena itu semua hubungannya sama bandar, sama Konglo, bukan sama komentator saham, bukan sama sektor-sektor, apalagi sama fundamental. Seperti itu sih. Itu biasa orang ngomong sektor apa itu orang sekuritas. Mereka trading pun enggak umumnya. Dalam konteks riset yang dilakukan CTS, apa perbedaan mendasar antara analisa foreign flow dan bandarmologi? Mengingat dalam analisa FF juga cenderung mengikuti bandar asing. Mengapa akhirnya dibedakan? Pembeda utama itu basis data, simpel. Ya, memang bandar ada bandar lokal dan bandar asing. Bandar asing lebih enak dianalisa pakai foreign flow karena lebih metode analisanya lebih simpel, toolsnya lebih komprehensif, nggak banyak sisi-sisi yang harus diperhatikan karena fokusnya ke menganalisa pergerakan bandar asing. Tapi di analisa foreign flow nggak bisa menganalisa pergerakan bandar lokal. Kenapa ya? Yang diikutin asing gimana kalau sahamnya digoreng bandar lokal? Nggak bisa seperti itu. Jadi dibedakan dari basis data. Simpelnya kayak gitu. Kenapa dibedakan? Karena sistemnya beda, toolsnya beda. Workshop foreign flow, tools foreign flow hanya menganalisa data pergerakan asing, kepemilikan asing, dan lain-lain. Partisipasi asing, intinya fokus ke data-data pergerakan asing yang disediakan bursa kita. Kalau workshop bandarmologi, analisis bandarmologi fokus ke data broker summary, kepemilikan, dan lain-lain juga yang disediakan bursa kita. Jadi beda basis data, jadi beda kegunaan. Seperti itu sih. Sama-sama pengen buat makanan enak, tapi beda bumbu, jadi hasilnya beda. Lebih seperti itu. Ini sama, masih sektor-sektor. Ini mirip ya pertanyaannya. Billy, bagaimana pandangan Bapak mengenai situasi ekonomi dunia dan Indonesia di tahun 2026? Menakutkan, mengkhawatirkan. Apakah akan semakin sulit dari tahun 2025 atau ada perbaikan di sektor real? Saya nggak mau ngedukun mengatakan lebih jelek karena apa bedanya. Saya dengan analis-analis yang bilang market akan crash dan lain-lain, saya nggak mau ngedukun menganggap 2026 akan lebih jelek. Tapi kalau Anda tanya apakah saya udah melihat ada tren perbaikan, ada perubahan signifikan, ada perubahan niat dari penguasa dan lain-lain, saya belum melihat satupun. Seperti itu. Semoga saya salah. Semoga saya aja pandangan saya aja yang tertutup, nggak melihat, tapi saya belum melihat apa-apa ke arah situ. Jadi saya sama sekali nggak ada niat kalau tujuannya cari profit untuk masuk sektor real. Seperti itu. Lalu untuk pergerakan IHSG 2026, apakah blue chip dan bandar asing akan semakin ditinggalkan oleh para investor retail? Salah. Blue chip saham fundamental itu semakin diborong oleh para investor retail, oleh pahlawan bursa. Itu semakin diborong, semakin banyak duit masuk, makanya harganya hancur. Jadi salah ya. Saham-saham blue chip itu jadi serbuan massal para pahlawan bursa, itu yang menyebabkan harganya hancur. Jadi salah kalau bilang saham blue chip ditinggalkan. Anda lihat aja jumlah SID pemilik saham-saham berfundamental itu di tahun 2025 itu naik sampai 2-3 kali lipat. Jadi salah. Jadi mungkin tahun 2026 ini semakin diburu, semakin diborong yang membuat sahamnya hancur. Jadi harapan kita mereka semua ada cut loss massal, cut loss berjamaah supaya harga sahamnya bangkit lagi. Jadi salah ya, ini pemahaman yang salah. Kalau akan makin agresif jadi primadona, amin. Dan semakin banyak konglomerasi yang terjun ke bisnis gorengan, kita aminkan aja. Ini udah juga kayaknya, ini kok berapa berulang. Pak Arga, bagaimana menurut Bapak bagaimana mencari jati diri style trading? Saya newbie, masih baru ke bursa. Dari pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menemukan style trading sampai hari ini? Style trading Anda hanya ditemukan ketika Anda melakukan trading sendiri, dengan analisa sendiri, dengan pemikiran sendiri, dengan uang sendiri.
Style trading Anda hanya bisa ditemukan dengan cara itu. Makanya saya nggak mau ngasih stock pick, menurut saya itu sesat, nggak mau nyaranin orang beli saham A, saham B, kayak gitu. Di workshop pun saya selalu mengatakan saya akan mengajarkan Anda menjadi trader yang mandiri. Saya kasih ilmu saya, Anda pakai ilmu ini untuk menemukan style trading Anda. Hanya bisa ditemukan dengan cara seperti itu. Setiap orang berbeda, mungkin bedanya nggak ekstrim. Tapi mirip, ya ada yang ekstrim, ada yang mirip-mirip. Tapi stylenya itu, contohnya, Anda lebih suka membeli saham yang lagi naik atau lagi turun, itu selera pribadi. Nggak ada yang membuktikan membeli saham yang lagi turun itu lebih untung dari membeli saham yang lebih naik, juga sebaliknya. Nggak ada yang membuktikan juga orang yang membeli saham lagi naik lebih untung daripada yang lagi turun, nggak ada. Di riset statistik apapun nggak akan ditemukan itu. Tapi yang bisa Anda temukan ada Anda lebih nyaman lakukan yang mana. Hati Anda lebih damai, pikiran Anda lebih tenang, pemikiran Anda lebih logis, membeli saham yang lagi naik atau yang lagi turun. Itu cuma Anda yang tahu. Saya bisa kasih ilmunya, kasih prinsipnya, cuma Anda yang menemukan. Jadi itu goalnya. Style trading saya dibentuk dari karakter saya, keinginan saya, selera saya, pemilihan saham yang saya bisa lakukan, itu semua PR pribadi. Saya percaya, saya kalau ngelihat dari sisi bisnis, setiap orang, setiap pengusaha tujuannya untuk cari keuntungan. Tujuan memulai usaha untuk cari keuntungan. Tapi setiap pengusaha nggak menjalankan bisnisnya dengan cara yang berbeda. Semua bisnis kalau Anda lihat semuanya beda. Padahal semuanya tujuannya cari untung. Begitu juga dengan trading. Anda harus punya resep racikan khusus buat Anda pribadi. Caranya trading uang sendiri, trading analisa sendiri, trading nggak dengar orang lain. Dari situ Anda akan menemukan yang mana yang menguntungkan buat Anda, yang mana yang membuat Anda nyaman, yang mana yang mencelakakan Anda. Itulah tugas setiap trader. Makanya saya nggak pernah ketemu dan nggak percaya orang bisa sukses ikut premium membership. Karena premium membership dia ikut stylenya orang, ikut analisanya orang, dia nggak menemukan dirinya sendiri. Sama seperti nggak ada pebisnis yang gimana bisnisnya sukses karena ada premium membership, gue dikasih tahu jualan apa, harga berapa, nggak ada kan. Itu hanya penipuan aja. Elvino mau tanya, misal analisa stok diakumulasi, ternyata keluarnya banyak stok, filter tambahan apa yang Pak Arga terapkan biar tidak terjadi impulsif buy? Oke, kalau let's say kalau ada 10 saham yang lagi diakumulasi, intinya secara bandarmologi atau secara foreign flow sama baiknya. Gimana saya milihnya? Mungkin saya simpelkan pertanyaan kayak gitu. Saya biasa milih dari itu adalah saham-saham yang saya suka. Saya suka itu apa? Saya punya historis baik. Saya pernah cuan banyak atau saya setiap beli saham itu cuan. Atau 15 kali trading terakhir saham itu saya selalu cuan dan lain-lain, saya melakukan itu. Itu biasa yang saya beli. Itu salah satu saham yang jadi pilihan saya. Seperti itu. Terus kadang-kadang even secara bandarmologis mau diakumulasi, saya lihat harganya. Saya nggak suka beli saham yang naiknya udah terlalu tinggi dalam seminggu terakhir. Saya cari saham yang belum terlalu naik dalam seminggu terakhir. Jadi style aja, keinginan aja, walaupun secara filter udah semuanya diakumulasi dari ini, terus tentunya saya lihat karakter bandarnya kan, wah ini ugal-ugalan biasanya. Bandar ugal-ugalan ini nggak cocok kalau saya lagi sibuk nih, banyak urusan, kayak awal tahun ini saya banyak urusan, saya nggak mau bandarnya yang ugal-ugalan banget, saya skip. Jadi kembali lagi personal ya, itu cara saya. Yang saya suka tentunya likuiditas ya, tapi likuiditas biasa saya screening ini. Kalau ya bandarnya akumulasi nilai transaksinya cuma 2M ya saya pasti nggak masuk. Nilai transaksi rata-rata yang cuma 2M sehari saya pasti nggak masuk. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi pertimbangan saya. Itu materi workshop sebenarnya. Apakah Bang Arga pernah melakukan pencatatan kinerja sahamnya? Pasti, selalu, tiap berapa bulan atau tahun pencatatan kinerja. Pencatatan kinerja, saya ngecek, saya punya tools untuk mencatat kinerja. Intinya awal tahun saya tahu modal saya berapa, akhir tahun berapa, tentunya saya tahu. Bulan ini berapa saya tahu, cuma saya biasa ngeceknya di akhir bulan aja.
Ya karena naik turun ngapain tiap hari dicek, di akhir bulan saya cek, di akhir tahun pastinya saya cek, saya catat, saya lihat apakah kinerja itu udah setara dengan target saya yang pengen 3, 4 sampai 5 kali IHSG kinerjanya. Tentunya selalu dicatat ya, itu yang paling penting karena goal saya cuma itu kan. Supaya kinerja overall bukan cuan berapa kali, bukan cut loss berapa kali, bukan cuan berapa persen, tapi overall kinerjanya berapa persen. Itu yang paling penting. Nggak guna untung 1000 kali dalam setahun. Kalau awal tahun modalnya 100 juta, akhir tahun tetap 100 juta. Itu nggak ada gunanya untung 1000 kali itu. Tolol malah menurut saya. Anda diam aja, Anda bisa dapat 103 juta di bank digital. Ini Anda udah cuan 1000 kali masih 100 juta. Jadi nggak ada gunanya cuan sering, cut loss jarang, baca berita nggak ada gunanya kalau kinerja awal dan akhir tahun Anda nggak berubah. Jadi saya hanya peduli sama itu pasti. Pembelajaran psikologis atau mental yang didapatkan Bang Arga sama trading bursa saham sama puluhan tahun apa aja? Ya yang saya ceritakan inilah ya, puluhan tahun dia itu workshop 3 hari itu. Kalau saya harus cerita curhat pengalaman saya satu-satu. Semoga Pak Arga selalu sehat dan dapat memberikan edukasi bermanfaat buat investor retail. Amin. Saya ingin bertanya Pak Arga terkait money management. Ketika Bapak menemukan saham yang menarik dari sisi Bandarmologi, pada saat melakukan entry, apakah pembagian cash tertentu, misal entry 50%, 50% berikutnya? Yes, biasanya saya 50% atau 30% masuk. Itu style yang umumnya membuat saya lebih nyaman. Kemudian bagaimana pendekatan Pak Arga gunakan jika pergerakan harga tidak sesuai prediksi? Apakah melakukan average down, average up, cut loss, atau justru menunggu konfirmasi lain? Terima kasih. Karena let's say saya masuk 50%. 50%, setelah 50% berarti saya akan masuk 50% lagi. Kalau turun, saya bisa masuk 50% lagi, namanya average down. Kalau naik, saya masuk 50% lagi, namanya average up. Bagi saya nggak ada bedanya. Tergantung nasib aja. Cuma itu sama-sama dalam strategi saya. Karena saya masuk sebagian-sebagian kan. Jadi kalau turun, kalau saya menganggap masih berpotensi, saya average down. Kalau naik, saya anggap masih berpotensi naik, saya average up. Itu yang saya lakukan. Kalau nggak sesuai prediksi berarti turun ya. Kalau menurut saya nggak sesuai prediksi tapi masih berpotensi naik, saya average down. Kalau nggak sesuai prediksi tapi dalam bahaya, misalnya saya baru beli tiba-tiba Bandarnya jualan besar-besaran, meskipun baru beli 50%, saya cut loss. Gimana kalau saya udah turun, saya beli, udah itu turun lagi. Udah itu saya tinggal mutuskan mau cut loss atau enggak. Saya nggak akan average down tambahan, saya nggak akan ini. Saya tinggal mutuskan mau cut loss atau enggak. Kalau pergerakan harga terus nggak sesuai prediksi saya, harapan saya. Itu biasa terjadi. Perbedaan kondisi Bandarmologi sebelum dan setelah 2023. Banyak sekali perbedaannya. Tools kami aja dalam 3 tahun terakhir banyak sekali di-upgrade, banyak sekali dirubah, komposisi broker berubah, pergerakan pahlawan bursa berubah, banyak sekali yang berubah. Jadi sangat banyak perubahan, apalagi setelah fundamental mati, semua orang, semua influencer bahas Bandarmologi, semakin banyak perubahan. Jadi kemarin di awal tahun saya meeting sama tim riset bilang intinya kita sibuk banget, banyak sekali PR, pembelajaran, development yang harus kita lakukan di tahun 2026 ini karena market pergerakan Bandarnya sangat berubah. Jadi banyak sekali. Selamat malam. Saya perhatikan sekarang ini lebih banyak saham yang justru cocok buy in news karena banyak sekali emiten yang justru uptrend ketika news terbit. Maka dari sekian banyak dengar materi Bang Arga, ada kekurangan yang saya rasa sistem AI Bandarmologi CTS, yaitu narasi masuk indeks, akuisisi, dan sebagainya. Di balik akuisisi distribusi oleh Bandar mungkin sudah di balik akumulasi dan distribusi Bandar. Mungkin saya salah karena saya belum ikut kelas Bandarmologi. Oke. Di AI Tools sebenarnya ada kalau news-news tentang corporate action kayak gitu, akuisisi, right issue itu ada sebenarnya di toolsnya. Mungkin karena belum ikut workshop saya nggak terlalu paham.
Maka izin konfirmasi, apakah benar Pak Arga terlewat narasi suatu emiten ketika membahas pergerakan bandar pada gathering grup alumni? Saya nggak ngerti ini kenapa gathering ataupun sebagai data untuk masuk sistem AICTS. Apakah Bang Arga sudah memasukkan data karakter pergerakan pada masing-masing bandar ke emiten AICTS? Terima kasih. Saya agak bingung ini udah workshop atau belum, alumni atau belum, gathering. Saya agak terlalu banyak yang saya nggak tahu, tapi simpelnya udah bahas. Saya nggak peduli narasi masuk indeks, saya nggak peduli. Tapi kalau akuisisi, right issue, menurut saya peduli. Dan news, kalau newsnya ngomong akuisisi, right issue, menurut saya itu penting. Kayak gitu, akuisisi apalagi oleh Konglo, menurut saya itu penting, itu layak. Bahkan di AICTS pun ada informasi itu, dikasih tahu ini saham dalam proses akuisisi atau lain akan ada karena itu ada urusan sama perbandaran ya. Cuman narasi masuk indeksnya menurut saya nggak butuh ya, karena narasi itu nggak selalu dibuat bandar, bisa dibuat influencer, bisa dibuat bandar yang mau distribusi. Saya nggak butuh, tapi akuisisi kan jelas kan, itu akuisisi itu duit beneran. Kalau narasi mau masuk indeks, mau enggak, itu kecap doang. Kalau akuisisi bukan kecap, itu duit. Right issue itu duit. Jadi itu penting, yes. Dan hanya kalau berita itu. Kalau beritanya dapat proyek lah, dapat bisnis, kinerja keuangan membaik, kinerja keuangan memburuk, itu nggak guna sama sekali. Kenapa berita-berita akuisisi, berita right issue itu penting? Karena itu ada hubungannya sama bandarmologi. Itu kan kepemilikan. Itu kan transaksi. Fundamental perusahaan belum tentu bagus setelah akuisisi, bisa tambah jelek, bisa ditutup. Tapi masuknya duit baru, masuknya raksasa baru, itu berdampak ke bandarmologi suatu saham. Simpelnya seperti itu, cuma saya nggak bisa sepenuhnya ngerti karena saya bingung ini. Ya kalau ini alumni workshop, mungkin nanti di minggu depan kita buat gathering khusus alumni, mungkin tanyakan di situ lebih jelas. Karena saya bingung, ada dibilang karena belum ikut workshop di sini dibilang. Ada seorang content creator bilang bahwa ekonomi crash cyclical 10 tahunan itu bohong, itu salah, riset sendiri, kami pernah riset itu salah, itu bohong, nggak ada urusan. Setiap 10 tahun crash, kita udah berapa tahun nggak crash. Kayak gitu. Dari 2008 ke 2020 itu 12 tahun, bukan 10 tahun. Sebelumnya itu nggak ada itu siklus 10 tahunan. Bagaimana pendapat Pak Arga tentang hal ini? Yaitu bohong. Itu bohong dan bisa dibuktikan dengan riset ya. Saya bukan ini. Cuma saya pernah dulu buat gathering nunjukin risetnya itu bohong. Cuma ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai trader saham jika terjadi ekonomi crash? Tentunya berdoa kalau kedepannya ada ekonomi crash, kita berdoa bursa saham semakin naik gila-gilaan ketika ekonomi crash. Karena itu trennya ke arah situ. Seperti itu. Halo Pak Arga, terima kasih ilmu saham sharing. Terima kasih. Saya alumni FF, profit saya lebih banyak ketika data lain FF sudah habis. Oke, saya merasa pola pikir, nasihat-nasihat dan teguran Pak Arga yang bikin saya lebih hati-hati, lebih santai membeli saham. Kalau waktu aktif di layanan data FF, saya lebih agresif, terlalu terpaku sama chart FF dan terlalu meyakini flow-nya, padahal flow-nya juga bebas. Buatan bandar sendiri. Pak Arga, saya kangen konten ngatur duit. Itu juga salah satu yang bikin saya sehat keuangannya, plus balik lagi isinya lebih ke pola pikir, nasihat dan teguran terkait keuangan, sukses berpikir secara finansial. Kapan Pak Arga ada konten ngatur duit lagi dan atau sering-sering kasih tamparan-tamparan para trader biar nggak cuma sadar kalau fundamental mati. Terima kasih. Oke, thank you. Senang dengar ceritanya. Saya bahas pertama dulu. Jadi intinya dia alumni FF. Setelah dia berhenti pakai FF, dia dapat untung lebih banyak. Great, itu bagus. Karena seperti saya bilang di setiap workshop pun, saya di sini goal saya cuma supaya setiap peserta workshop jadi cuan. Kalau bisa untung banyak. Mau pakai FF, pakai enggak, itu bukan urusan saya. Sama seperti saya seorang guru, ngajar tujuan saya supaya anak-anak saya jadi pintar. Jadi pintar, keuangannya membaik. Sukses di masa depan cuman itu. Jadi kalau Anda sukses, saya sudah super happy.
Mau pakai FF nggak apa-apa. Saya syukur-syukur di sini yang di highlight karena pola pikir, nasihat dan teguran, dan itu juga kalau Anda di sesi Q&A workshop Bandar Mugi FF Anda tahu saya menjelaskan banyak itu, dan menurut saya itu ini. Karena banyak komen seperti ini tahun 2026 ini saya akan adakan lagi workshop psikologi trading. Mungkin namanya bukan money management psikologi trading lagi, cuma saya akan retake ulang untuk ngasih nasihat-nasihat, teguran-teguran, mindset yang di luar dari analisa, di luar bandar. Karena itu sama pentingnya. Seperti itu. Makanya saya tahun ini saya nggak bahas bandar, akhir tahun ini saya bahas special edition semua. Saya happy, mudah-mudahan konten ngatur duit. Itu peminatnya sangat sedikit, jadi saya biasa internal by invitation, cuma nanti saya pikirkan lagi ya. Saya sebenarnya ada, dan saya nggak tahu kontennya apakah udah ikut workshop atau belum. Kalau udah belum ikut workshop mungkin bisa ikut workshop, karena workshopnya juga murah, mungkin lebih gampang kayak gitu. Karena kontennya masih ada, masih lengkap. Kalau udah ikut workshop belum ada baru, karena ya menurut saya prinsip keuangan ya sebenarnya lebih sederhana. Kayak gitu. Oke, lanjut. Oke. Ini udah berapa? 59 menit. Oke. Oh ini oke. Saya dikit lagi aja. Saya mau skip. Saya penasaran tentang saya penggemar Anda dan suka cara pandang Pak Arga untuk bursa saham. Naik turun disebabkan bandar. Namun saya juga seorang fundamentalis dan penganut momentum investing seperti channel Pak Benix. Oke. Saya sepaham juga dengan Pak Arga bahwa Bandar Mugi sebaiknya tidak membahas 100% saham dan tidak yang kita miliki, karena jika orang lain tahu maka ekosistem Bandar Mugi di bursa juga akan cepat berubah. Betul. Saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Arga. Sama-sama, bahwa dengan konsep fundamentalis momentum Bandar Mugi saya bisa melipat gandakan uang yang sudah saya kumpulkan selama 10 tahun kerja dalam 3 tahun. Wah, luar biasa. Saya penasaran dengan konsep follow the fun, big fun, namun resikonya masih tinggi untuk saya ketimbang investing. Bagi Pak Arga bisa Pak Arga jelaskan bagaimana cara saya agar menerima aliran big fun ini, karena karena aliran big fun ini cepat, dan saya melihat trading harian saya tidak begitu suka dengan hal ini. Tetapi terima kasih untuk oke. Dia melipat gandakan uang yang dikumpulkan 10 tahun dalam 3 tahun. Tahun lalu IHSG naik 20%, tahun-tahun sebelumnya nggak sampai naik 10% kan. Berarti itu udah 2 kali kinerja IHSG. Kalau saya boleh kasih saran, Anda nggak usah fokus ikut workshop, karena sebenarnya yang saya tangkap di sini Bapak ini udah punya rumus ininya, resep yang cocok buat dia, namanya fundamentalis, momentum, Bandar Mugi bebas. Tapi karena yang paling utama itu adalah eksekusinya gimana. Analisanya bisa banyak, tapi eksekusinya. Saya bisa ngajarin analisa Bandar Mugi mendalam, tools canggih-canggih, tapi eksekusinya dia cuma bisa analisa sebulan sekali, mayoritas yang saya ajarkan nggak berguna. Kalau Anda tanya, apakah workshop Bandar Mugi, workshop foreign flow bukan hanya buat day trader? Enggak, saya juga swing trade. Saya juga bisa pegang saham 3 bulan, 4 bulan kalau bandarnya ikut bergerak. Seperti itu, cuma ya, kalau bandarnya terus akumulasi 3 bulan ya saya ikut 3 bulan kayak gitu. Bisa untung bisa 5% sampai 200% ya bebas, tergantung pergerakan bandarnya. Cuman menurut saya kalaupun Anda mau ikut workshop, jangan itu untuk merubah total style Anda, karena punya kinerja yang terbukti bagus nih. Dalam 3 tahun bisa melipat gandakan hasil kerja 10 tahun. Menurut saya itu udah bagus. Itu bahkan banyak peserta workshop pun saya yakin nggak sebagus itu. Jadi yang mungkin saya sarankan pertama adalah jangan buat perubahan ekstrim. Tapi even nggak ada perubahan ekstrim, kalau saya kadang-kadang saya milih belajar lagi si A, belajar lagi B, kayak gitu untuk
menambah gitu. Kayak toko udah solid kan, misalnya Anda punya usaha yang solid, kadang-kadang tetap direnovasi dikit-dikit, ditambah. Mungkin 1-2 metode udah nggak berguna buat Anda, harus cari yang lain. Gitu aja sih. Eh, gitu aja. Eh, eh, gitu aja sih. Menurut saya happy bisa ini dan ya gitu aja sih. Ya, yang pertama Anda harus syukuri karena Anda punya kinerja yang baik di bursa saham. Pak Arga, selama saya mengikuti gaya trading Anda, salah satunya adalah sebagian profit disisihkan dan ditabung untuk persiapan market crash. Wah, udah ngikut. Saya izin tanya di mana Pak Arga menyimpan dana tersebut? Obligasi, bank digital atau di mana? Terima kasih. Mayoritas sih ya obligasi saya udah iya. Saya tahun lalu nggak beli obligasi sama sekali, cuma menurut saya pilihannya dua, dibagi di deposito. Kenapa? Pertama, pertimbangan utama saya itu bukan return tapi fleksibilitas. Fleksibilitas terhadap ini. Jadi kalau market crash, kalau saya masukin kalau saya masukin obligasinya baru cair 2 tahun lagi, nggak ada gunanya. Saya masukin obligasi ketika market crash, saya nggak bisa cairin duitnya. Jadi saya suka deposito yang pasti, yang aman. Yang aman itu menurut saya nggak harus di Bank BCA dan Bank BRI. Mayoritas deposito saya anggap aman. Yang pasti yang aman saya bagi di banyak bank digital, yang pasti bisa dicairkan kapan aja. Menurut saya itu pertimbangan utama saya, itu bisa dicairkan kapan saja. Jadi mayoritas di bank digital, cuman saya juga memang ada obligasi, karena obligasi itu saya nggak tahu itu buat semua atau enggak, tapi obligasi misalnya kalau belinya di bank besar gitu, saya sebut lah misalnya di bank BCA gitu, bahkan saya ditawarin sama BCA, mau nggak dikasih fasilitas pinjaman sesuai dengan itu. Sesuai dengan nilai obligasi saya. Misalnya saya punya obligasi 100 juta, saya punya platform pinjaman dengan jaminan obligasi itu senilai 100 juta yang bisa saya ambil dalam waktu singkat. Jadi obligasinya nggak usah cair dulu. Jadi itu juga sama ya, returnnya mirip-mirip sih. Jadi Anda bisa beli obligasi di repo sama banknya, nanti Anda pinjaman. Itu juga bisa jadi solusi untuk menyimpan. Seperti itu. Saya nggak mau untuk simpanan ini masuk ke instrumen-instrumen yang butuh dianalisa juga. Ditaruh di emas butuh dianalisa, butuh di TikTok lagi, gimana kok emasnya crash gitu. Jadi menurut saya pakai yang pasti-pasti aja, yang returnnya pasti, karena ini memang simpanan, istilah safety net saya, dana darurat saya ketika market crash. Ini bukan untuk cari untung, tapi cuma nyari disimpan di tempat aman dan bertambah aja. Itu sih. Ini masih grup Barito lagi. Oke, ini udah ini ya. Grup Barito saya skip. Terkadang kita tidak percaya data dan riset yang kita miliki. Bagaimana meyakinkan diri sendiri? Itu PR masing-masing sih ya. Anda harus belajar dengan baik, Anda harus yakinkan yang Anda pelajari, Anda harus praktekkan, dan terakhir Anda harus meyakinkan diri sendiri dengan analisa dan data yang Anda buat dan Anda dapatkan. Kayak gitu. Kalau belum yakin, Anda belajar lagi atau memberanikan diri. Karena cuman analisa Anda lah yang akan membuat Anda sukses. Kalau Anda nggak yakin cari analisa orang lain, berarti Anda masih jauh dari kunci keberhasilan. Bagaimana menentukan target TP yang maksimal untuk pengikut Bandarmologi Pak Arga? Di workshop kita nggak diajarkan target TP, istilah saya kita nggak usah membatasi rezeki yang kita dapat. Karena ada saham yang setelah kita beli masih bisa digoreng 1000%, ada yang 100%, ada yang digoreng 10% aja bandarnya udah profit taking. Jadi ngapain kita yang mutusin targetnya berapa, toh bandar yang ngatur. Jadi kita di workshop mayoritas diajarin cara mengikuti bandar, bukan cara memprediksi bandar bergeraknya sampai mana dan sampai kapan. Jadi saya skip ya beberapa pertanyaan. Oke, Pak Alvin.
Saya punya pertanyaan unik nih. Dulu lupa kapan tahunnya Kuil Shaolin mengadakan pertunjukan ilmu kungfu. Terus ada orang berkesempatan bertanya ke Master Kungfu Shaolin. Dia bertanya, Master, apa benar kungfu itu bisa seperti di film-film? Terus dijawab benar. Dulu para pendekar itu ilmunya sakti-sakti. Tapi kalau sekarang tidak sesakti seperti dahulu karena setiap generasi para guru kungfu menyembunyikan 30% ilmunya. Muridnya maksimal dapat 70%. Itu sudah bergenerasi. Nah, Pak, misalkan ada orang sudah ikut workshop, terus dia percaya semua kata-kata Pak Arga tentang saham. Sudah praktek langsung, kalau lihat cerita di atas, orang tersebut 70% sudah dapat 70% ilmunya Pak Arga. Pertanyaan 30%-nya apa ya Pak Arga sembunyikan? Apa yang Pak Arga sembunyikan dari orang ini? Lucu pertanyaan. Ya saya nggak tahu cerita Shaolin ini, jadi saya ambil aja ceritanya, saya anggap seperti itu. Ya saya cuma bisa tahu Pertama adalah saya nggak pernah punya niat sama sekali untuk menyembunyikan ilmu apapun dalam workshop. Nggak pernah punya niat, nggak pernah, ya kalau itu harus screening kebohongan ya. Cuma intinya saya sampaikan karena saya nggak pernah punya niat sama sekali. Wah yang bener gini nih, tapi gue kasih ini aja karena gue nggak mau ngasih tahu yang bener banget nih. Intinya, gue tahu yang the best ini, tapi gue kasih yang ini aja karena yang the best ini buat gue. Saya nggak pernah punya, at least sekarang ya, at least 5 tahun terakhir saya udah ngerasa udah nyaman. Saya nggak pernah punya niat sama sekali seperti itu. Itu satu. Tapi saya juga nggak mengatakan saya memberikan 100% dari ilmu saya. Kenapa? Karena pertama workshopnya terpisah. Workshop bandarmologi ya saya kasih tahu bandarmologi sebisa saya. Workshop bandarmologi, workshop foreign flow ya kasih foreign flow sebisa saya. Kayak gitu. Workshop money management, psikologi trading saya kasih tahu prinsip-prinsip trading, psikologi trading sebisa saya. Jadi saya kasih sebisa saya semua, saya kasih semaksimal saya. Tapi itu yang saya bilang, saya nggak menyembunyikan, tapi karena workshopnya terpisah. Jadi seperti saya bilang, jadi ilmunya boleh dikasih sama, tapi aplikasinya, secret recipe-nya Anda harus dapatkan sendiri-sendiri. Komposisinya buat Anda harus dapatkan sendiri-sendiri. Itulah yang membedakan hasil dari orang ke orang. Di situ pengalaman berkata-kata, di situ psikologi berkata-kata, dan lain-lain. Kondisi finansial seseorang berkata-kata, itu yang membedakan. Bahkan saya dengan bangga bisa mengatakan, kadang-kadang nih saya ketemu nih, misalnya di grup alumni dan lain, sharing mereka profit, misalnya Pak, setelah ikut workshop 3 bulan ini profit saya udah sampai 60%, let's say kayak gitu ya. Kadang-kadang saya dengar itu, gila gua aja gak sampai 60%. Kadang-kadang bahkan ada peserta yang bahkan lebih baik dari saya dan saya happy-happy aja. Seperti itu sih. Kalau menurut saya quoting, kalau memang kungfu ini benar, kalau pendapat saya kenapa bisa seperti ini bukan 30% unsurnya itu. Walaupun mungkin memang yang diajarin cuma 70%, 30%-nya dirahasiakan. Tapi 30% ini bisa didapat orang yang diajarin itu dari tempat lain, dari dirinya sendiri dan lain. Menurut saya kenapa kualitas kungfu berkurang? Kenapa? Menurut saya karena semakin sekarang semakin gak ada gunanya. Orang bisa nari-nari, silat-silat, tenaga dalam itu semakin konyol. Kalau dulu dia bisa menguasai negara dengan itu. Sekarang konyol. Sekarang influencer lebih berpotensi menguasai negara kayak gitu. Atau pramugari atau apa-apa lebih berpotensi menguasai negara daripada orang yang jago silat. Jadi nggak relate aja, nggak dimaksimalkan. Kalau bisa dimaksimalkan, meskipun saya ngasih Anda 70%, Anda bisa dapat 30% dari tempat lain. Bahkan Anda bisa menyusul saya. Jadi saya percaya banget. Nih, oke, lanjut. Di podcast sebelum Pak Arga menyebutkan idealis dan tidak di podcast sebelumnya Pak Arga menyebut diri idealis dan tidak money oriented. Tapi Bapak bisa sukses finansial, kok bisa Pak? Biasanya orang idealis ngepas ekonominya. Apa perubahan prinsip yang sekarang dengan dulu Pak? Terima kasih.
Nggak tahu saya jawab ini kayak gimana ya. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kerja keras, dan mungkin saya idealis, tapi saya idealis, saya punya prinsip-prinsip yang saya anggap benar, tapi saya nggak pernah masalah kalau prinsip yang saya anggap benar itu someday saya temukan itu salah, dan saya juga nggak masalah kalau saya harus merubah itu. Walaupun saya tetap tidak mau money oriented. Menurut saya tidak money oriented adalah salah satu kunci kesuksesan yang kalau Anda nggak money oriented itu salah satu kunci kesuksesan untuk mencapai kesuksesan finansial. Tidak money oriented, tidak jadi hamba uang. Yang pasti tidak jadi hamba uang adalah kunci kebahagiaan setiap orang, itu saya percaya 100%. Jangan salah loh, orang kaya itu belum tentu lebih cinta uang daripada orang miskin. Menurut saya orang miskin itu lebih cinta uang daripada orang kaya. Kayak gitu. Jadi itu sih menurut saya. Cuma kalau idealis ya itu sih jawaban saya. Di tahun 2026 instrumen investasi apa saja yang Pak Arga akan lakukan untuk memenuhi kebutuhan finansial? Bukan memenuhi kebutuhan finansial mungkin ya. Instrumen investasi apa aja? So far saya hanya di saham. Saham luar negeri pun nggak saya tumbuhkan dalam beberapa tahun terakhir, walaupun masih ada portfolionya, masih cuan, tapi nggak saya apa-apain juga. Kayak gitu, karena saya merasa Indonesia masih lebih nyaman buat saya. Kalau penjajahan semakin melebar, semakin negara dijajah, saya akan melirik emas. Karena kalau misalnya kalau Indonesia dijajah, mungkin kan rupiah hancur, saham hancur dan lain-lain. Mungkin saya mencoba melirik instrumen-instrumen di luar negeri itu kalau memang tren penjajahan nih, misalnya abis ini Amerika menjajah Kolombia atau menjajah Nigeria kayak gitu, Cina menjajah Taiwan. Kalau tren itu intinya dunia semakin chaos, negara-negara kecil dihancurkan ke depannya atau di tahun ini, mungkin saya akan melirik instrumen-instrumen investasi yang tidak berkorelasi dengan saat Indonesia. Itu bisa emas, bisa USD dan lain, atau yuan Cina seperti itu, hal-hal seperti itu sih yang bisa jadi pertimbangan saya. Tapi per hari ini saya belum melakukan apa-apa untuk itu. Saya masih happy-happy aja di saham, berharap IHSG digoreng setinggi mungkin. Gimana tahu capital expense-nya cukup untuk trading? Hidup untuk trading, untuk jadi full time trader. Aduh, saya skip aja, kepanjangan ya. Mana lagi? Oke, ini saya skip ya, sorry udah. Saya tadinya nggak mau lebih dari 1 jam, ini udah 1 jam lebih. Butuh berapa lama Bapak bisa ubah uang 100 juta jadi 1 miliar? Dan faktor atau strategi apa bisa mendapatkan 1 miliar pertama Bapak? Nggak tahu ya, karena menurut saya nggak sesederhana itu ya. Saya nggak menilai karena misalnya saya pertama 15 juta ya, let's say sekarang saya punya 1 miliar gitu. Itu tuh nggak purely uang 15 juta itu berlipat-lipat jadi 1 miliar. Setelah 15 juta itu pernah ada jual aset, masukin ke bursa saham, kayak gitu. Bahkan ada, kalau mau di sisi lain mungkin ada hasil uang workshop, saya masukin ke bursa saham. Ada untung besar, ada orang nitip dananya, segala macam. Nggak sesimpel itu gitu, nggak sesimpel. Intinya uangnya nggak pernah ini, ada di sisi lain, ada saya ambil juga gitu, ada waktu-waktu di mana saya mengambil banyak uang dari portfolio saya, turun lagi dan lain, jadi saya nggak tahu berapa lamanya, nggak ini juga. Faktor dan strategi apa yang bisa dapatkan? Menurut saya dari 100 juta ke 1 miliar itu faktor utama dan strateginya itu Anda menemukan jati diri Anda sebagai bursa saham, di bursa saham. Anda itu tipe trader seperti apa? Analisa yang Anda pikir, yang Anda suka seperti apa? Kunci lainnya Anda bagaimana Anda dealing dengan kegagalan, ketika cut loss, ketika nyangkut banyak, ketika dalam tanda kutip Anda merasa bangkrut, gimana Anda dealing dengan itu. Faktor-faktor seperti itu sih. Menemukan metode, tools yang cocok buat Anda, itulah yang pertama, itu seperti itu sih. Oke.
Dikarenakan saya saat ini sudah punya 100 juta pertama hasil kerja dari pabrik, cruise store, F&B, dan hasil keuntungan saham yang sudah saya gulung di bursa. Saya pengen banget capai 1 miliar pertama karena saya mau resign supaya bisa bisnis sendiri. Mohon untuk dijawab, terima kasih. Ya itu saya sudah jelaskan. Yang saya pastikan adalah saya doakan Anda bisa dapat 1 miliar tahun ini, tahun depan, dan lain-lain dengan saham, dengan bekerja, dan lain-lain. Cuma yang saya pastikan yang saya yakin ketika Anda punya 1 miliar, Anda akan takut untuk resign karena mungkin gaji Anda semakin besar dan lain-lain. Dan kalau Anda mau memang mimpi Anda punya bisnis sendiri, menurut saya ya nggak usah cari di bursa saham. Mendingan cari investor, cari skill, mikir untuk punya bisnis F&B. Saya asumsikan F&B sendiri, lihat peluangnya lebih baik ke arah situ gitu. Karena banyak kok orang mau invest 1M itu banyak banget kalau memang Anda orang yang tepat untuk itu. Kayak gitu, yang pasti itu cuma seru di YouTube doang sih. 100 juta pertama, 1 miliar pertama, dan lain. Rasanya sih biasa aja sih. Anda akan tahu nanti. Saya doakan tahun ini. Jika saham hanyalah alat kepentingan dan harga saham hanyalah angka yang ditentukan oleh hak veto pengendali, apakah edukasi pasar modal saat ini sebenarnya sedang mendidik retail untuk menjadi komponen sistem yang patuh, bukan menjadi pemikir yang merdeka? Yes. Apa satu-satunya cara bagi retail untuk mulai mendesain sistemnya sendiri di tahun 2026? Bagaimana daripada terus-menerus mencoba memecahkan kode sistem yang sudah dirancang untuk membuat mereka kalah. Ya seperti saya bilang ya, mengatur nasib kita sendiri itu menyenangkan, tentunya keren banget, break the mindset dan lain-lain, tapi di bursa saham mengatur sistem Anda sendiri artinya menggoreng saham Anda sendiri kan. Urusannya balik lagi ke modal dan emiten. Anda punya nggak emiten buat digoreng? Punya nggak modal untuk digoreng gitu? Menggoreng saham tersebut gitu. Anda punya perusahaan busuk, Anda IPO-kan di 100, Anda naikin ke 5.000. Kalau Anda bisa melakukan ke situ, Anda udah lepas dari sistem, komponen sistem, jebakan, edukasi sesat di retail, yes. Cuma kalau nggak bisa ya kalau saya kita ikutin aja. Karena yes betul, bandar-bandar itu bisa kaya menggoreng harga perusahaan kopong dari 100 ke 2.000. Yes, betul. Mereka jadi orang yang paling kaya, betul. Tapi fakta orang menggoreng harga dari 100 ke 2.000 itu bisa Anda jadikan opportunity untuk Anda mendapatkan keuntungan. Itu bisa mengupgrade diri Anda, meningkatkan portfolio Anda dengan cara mengikuti setiap fenomena permainan-permainan, jebakan-jebakan di bursa saham. Bandar bisa menjebak para ratusan ribu investor retail untuk cut loss, betul. Tapi cut loss investor retail itu opportunity buat Anda. Jadi menurut saya kita terima sistemnya, kita cari celahnya daripada membuat sistem baru. Dan memang itu juga Anda harus jadi pemikir yang merdeka. Anda nggak melakukan semua yang diajarkan ke Anda karena Anda tahu yang Anda diajarkan seperti itu untuk menjadi pahlawan bursa. Kalau Anda nggak mau jadi pahlawan bursa, Anda pakai ilmunya tapi jangan lakukan yang disuruh. Karena kalau lakukan itu Anda hanya akan jadi jutaan pahlawan bursa yang ada di bursa kita. Hanya mengikuti sosmed CTS, saya semakin paham tentang foreign flow. Mau tanya, Pak, metode apa yang menurut Bapak lebih bagus untuk trading modal kecil di bawah 100 juta? Apakah diversifikasi ke banyak saham atau konsistensi di satu saham saja? Modal kecil atau modal besar itu tidak tergantung dari berapa puluh jutanya, berapa ratus jutanya. Let's say Anda punya modal 50 juta, kalau seluruh uang cash dan saham Anda cuma 60 juta, 50 juta itu luar biasa besar. Kalau di luar itu Anda cuma punya cash 10 juta, Anda belum punya mobil, belum punya rumah, maka 50 juta itu sangat besar ya. Itu trading dengan modal sangat besar, bukan modal kecil. Orang trading 10M, tapi kalau asetnya 3T, 10M itu receh bagi dia. Jadi besar kecil itu bukan tergantung, itu tergantung berapa duit yang Anda miliki, berapa aset yang Anda miliki. Itu satu. Apakah diversifikasi atau konsentrasi di satu saham, itu kembali lagi style.
Diversifikasi itu mengurangi profit dan mengurangi resiko. Mengurangi beban mental. Kalau Anda profit dengan diversifikasi, kalau saham yang Anda beli untung semua, dengan diversifikasi, total peningkatan Anda lebih rendah daripada Anda fokus di satu saham. Cuma kalau di sisi lain, kalau Anda fokus di satu saham, tiba-tiba jatuh, beban mental Anda, kerugian Anda, kemungkinan Anda stres, tiba-tiba ada panic selling, cut loss, tiba-tiba jual motor untuk beli saham, itu semakin besar, resikonya semakin besar. Seperti itu. Jadi simple. Kalau tujuannya, kalau Anda sakti banget, Anda merasa sakti banget, fokuslah di satu saham. Kalau Anda merasa masih sering cut loss, masih gagal, kadang-kadang cut loss hilang kendali, dan lain, lebih baik diversifikasi. Karena yang pasti, beban mental, ketakutan, dan lain untuk trading di satu saham itu jauh lebih besar daripada diversifikasi. Terakhir mungkin, untuk tahun ini apakah kemungkinan IHSG menembus 11.000? 9, 10, 9.000, 1.000, 2.000. 2.000 dari 9.000 itu lebih dari 20%. Saya nggak percaya, cuma saya aminkan. Saya nggak optimis ke situ, cuma saya aminkan. Oke, itu aja podcast akhir tahun ini. Abis ini kita akan kembali lagi bahas pergerakan bandar, sektorial, dan lain-lain. Saya nggak ada rencana perubahan apa-apa dari podcast-podcast kita ke depan. Jadi saya mudah-mudahan doakan supaya saya bisa lebih rajin untuk membuat podcast, riset, dan lain-lain. Dan sebelumnya saya akan buat undian dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik yang masuk. Saya klik 2 kali deh, karena ini banyak banget yang nanya. Saya klik 2 kali. 2 orang di sini bisa menghubungi kami, akan dapat free workshop. Terserah Anda mau workshop bandarmologi, foreign flow, atau yang baru nanti psikologi trading atau IPO, terserah. Anda tinggal hubungi kami. Seperti itu. Oke, saya klik dulu sekali pemenang pertama. Kita lihat. Bapak Ramdhani yang dapat ini, silakan nanti hubungi kami. Kalau ini Anda dapat free workshop. Yang kedua, saya klik kedua, pencet lagi. Oke, Bapak Imron Maulana. Oke, 2 orang ini bisa menghubungi kami dan Anda berhak mendapatkan workshop. Nanti hubungi aja, nanti akan ditanya. Anda bisa masukkan 4 digit terakhir dari HP Anda untuk memastikan Anda orang yang tepat. Bukan, kan nggak sembarang mengaku jadi nama pemenang seperti itu. Nanti akan di follow up seperti tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa milih workshop yang Anda inginkan. Oke, thank you. Sampai sini aja. Selamat tahun baru. Mari kita menjalani tahun 2026 ini dengan penuh semangat terhadap dari tantangan, ketidakpastian yang ada. Kita doakan IHSG terus digoreng setinggi-tingginya. Kita juga doakan kondisi real juga kalau bisa membaik. Kondisi luar negeri, dunia juga membaik di tahun ini supaya kita bukan hanya diberikan kesuksesan finansial, cuman keamanan, ketenangan, dan juga kita melihat lingkungan kita sekitar kita juga, even yang nggak di bursa saham, bisa mengalami perbaikan kehidupan. Oke, sampai sini aja. See you next time. Thank you.